Mama, could you be the one? Go, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ayu Permatasari dari Prodi S1 Manajemen semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 1902501122 dari STI Muhammadiyah Jakarta. Kali ini saya akan membahas tentang leverage. Apa sih leverage itu? Baik, leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana atau source of fund oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau fixed cost dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Menurut Irawati, leverage adalah kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal menginvestasikan dana atau memperoleh sumber dana disertai dengan beban atau biaya tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan. Tujuan dari financial leverage adalah agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya aset dan sumber dananya. Dengan demikian, akan meningkatkan nilai perusahaan serta kekayaan pemegang saham. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis leverage. Leverage terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, leverage operasi atau operating leverage. Leverage operasi adalah seberapa besar beban tetap yang digunakan untuk mendukung operasi perusahaan. Pada konsep leverage operasi, biaya harus dapat dibedakan menjadi dua, yaitu biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Beban tetap atau biaya tetap operasi sering berasal dari depresiasi, biaya produksi dan biaya pemasaran. Dengan menggunakan operating leverage, perusahaan mengharapkan bahwa peningkatan penjualan akan meningkat laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Apa sih EBIT itu? EBIT yaitu kesingkatan dari Earning Before Interest and Taxes atau sering disebut laba operasi atau juga laba usaha. Multiplier effect dari penggunaan biaya tetap terhadap EBIT disebut Degree of Operating Leverage atau DOL, yaitu seberapa besar pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan Earning Before Interest and Taxes atau EBIT. Analisis Operating Leverage menggunakan teknik analisis Break-Even Point atau BEP atau Cost Volume Profit Analysis. Yang kedua yaitu leverage keuangan atau financial leverage, yaitu perusahaan yang dalam operasinya menggunakan sumber dana yang mengakibatkan adanya biaya modal tetap atau bunga hutang. Penggunaan financial leverage diharapkan akan meningkatkan laba per lembar saham atau EPS. Multiplier effect yang dihasilkan karena penggunaan modal dengan beban biaya tetap disebut Degree of Financial Leverage atau DFL, yaitu seberapa besar pengaruh perubahan EBIT terhadap perusahaan EPS. Dan yang ketiga yaitu leverage gabungan atau combination leverage. Leverage gabungan terjadi saat perusahaan memiliki leverage operasi baik dan leverage keuangan dalam upaya untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham biasa. Leverage gabungan yaitu efek dari perubahan penjualan terhadap perubahan keuntungan setelah pajak untuk secara langsung mengukur pengaruh perubahan penjualan terhadap pendapatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis titik impas atau break-even point. Break-even point atau BEP yaitu jumlah produksi penjualan unit yang dapat menghasilkan laba operasi atau laba usaha sama dengan 0 atau jumlah produksi dibagi penjualan yang menghasilkan jumlah total pendapatan atau total revenue sama dengan jumlah total biaya atau total cost. Konsep analisis BEP dapat diterapkan apabila biaya produksi dapat dibedakan menurut perilakunya menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya, menghitung BEP. BEP dapat dihitung dengan menggunakan beberapa formula seperti berikut. Yang pertama, Degree Operating Leverage atau DOL adalah rasio untuk mengukur tingkat kepekaan perubahan penjualan terhadap perubahan EBIT. Berikut adalah rumus DOL. Selanjutnya, Degree Financial Leverage atau DVL. DVL menunjukkan seberapa jauh perubahan EPS karena perubahan tertentu dari EBIT. Makin besar DVL, maka makin besar risiko finansial perubahan. Leverage keuangan diukur dengan DVL yang dirumuskan sebagai berikut. Kemudian Degree Combined Leverage atau DCL.
Persentase perubahan pendapatan per lembar saham sebagai akibat persentase perubahan dalam unit yang terjual. Rumus DCL adalah sebagai berikut. Baik, sekian penjelasan saya tentang leverage kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Thank you for watching. Don't forget subscribe, like, share, and comment. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.